Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kita akan lanjut ke video kedua kita di latihan untuk ujian sekolah. Yap, kita akan lanjut ke bagian vektor ya. Jadi di sini nanti ada 2 soal kayaknya tentang 2 apa 3 nggak tahu lah ya pokoknya. Oke, kita akan langsung ke soal yang pertama ya. Jika satu kotak menyatakan 1 Newton, oke satu kotak ini 1 Newton, maka besar resultan ketiga vektor tersebut. Nah, kalau secara poligon, vektor itu resultannya adalah kita tarik dari titik awal ke pangkal yang kebalik. Dari pangkal ke panah yang terakhir gitu ya. Sorry. Titik awal atau pangkal ke panah yang terakhir. Berarti ini resultannya sebenarnya kayak gini kan. Nah, kita lihat aja nih ada segitiga ini sama yang ini ya. Kita hitung kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kotak. Yang ke atasnya dari sini sampai sini kan. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak gitu ya. Jadi 8, 6. Yap, kalian udah tahu pasti kita pakai triple Pythagoras ya. Atau kalau mau ngitung ya 10 ya. Oke, akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat gitu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah mobil bergerak sejauh 60 km ke sumbu X positif, kemudian 80 km ke sumbu Y positif, dan seterusnya bergerak ke kanan sejauh 50 km membentuk 37 derajat terhadap sumbu Y positif. Oke, besar resultannya berapa ya? Diketahui sin 53 0,8. Nah, kalau kayak gini sebenarnya kita harus gambar dulu ya, si mobilnya itu geraknya kemana sih? Pertama kan tadi X positif ya, berarti ke sana sejauh 60 km. Kemudian 80 km-nya ke Y positif, berarti kan naik. Ini 80 km. Kemudian bergerak ke kanan membentuk 37 derajat, berarti ke sana 50 km, tapi 37 derajatnya terhadap Y positif. Atau kalau kalian gambar kayak gini ya. Nah, resultannya itu kan dari sini sampai sono gitu. Tapi ini kalau gambar kalian bener, kalian ukur pakai penggaris mungkin gampang gitu ya. Tapi kalau misalkan gambar kalian udah jelek, terus ukurannya tidak sesuai, ini 60-50 km sama 80 km-nya tidak presisi, maka resultannya akan amburadul gitu ya. Nah, saran dari aku kalau kalian udah ngerjain lebih dari 2 vektor ya kayak gini, apalagi udah ada sudut-sudutnya, adalah menggunakan diagram kartesian. Nah, sekarang kita gambarin dulu kartesian X dan Y. Habis itu semua vektor digambar melalui titik 0,0. Maksudnya apa sih? Kayak gini ya. Jadi tadinya kan 60 km tuh ke kanan. Berarti dari 0,0 ke sana 60 km. Kemudian 80 km ke Y positif. Nah, kita narik garisnya dari yang 0,0 ya. Jadi 0,0 ke sana 80 km. Kemudian 50 km ke kanan tapi 37 derajat terhadap Y. Sama ya, dari 0,0 ke sana 50 km tapi ini membentuk 37. Nah, kalau udah gambar kayak gini kan kalian enak menjumlahkan secara metode analitis gitu ya. Jadi ini kita akan proyeksiin dulu yang 50 km karena masih dalam bentuk ini ya, what is that namanya, sudut gitu ya. Jadi kita ke bawah, ini adalah 50 yang sin atau cos nanti ya. Nah, kalau kalian masih ingat, the cos just sin, dekat pakai cos, jauh pakai sin ya. Berarti yang dekat 37 ini berarti di sini 50 yang cos ya, yang ini yang sin. Oke. Nah, kita hitung juga bisa ya, cos 37 itu kalau di sini sin 53 0,8, berarti ini sama kayak cos 37 lah ya, 45 gitu. 10 kali 4, 40 ya. Kalau yang ini sin 37 itu 0,6 atau 3/5, jadinya adalah 30 gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini kita harus sesuaiin ya sumbu X sama sumbu Y gitu. Sumbu X-nya ada mana? 30 sama 60. Ke arah positif semua, berarti nanti dijumlah. Kemudian yang di sumbu Y ada ke atas semua gitu ya, berarti nanti dijumlah juga. Jadi kita hitung aja sumbu X-nya 60 tambah 30, itu hasilnya adalah 90. Kemudian sumbu Y-nya ada 80 sama 40, berarti jumlahin aja jadinya 120 km. Nah, untuk resultannya bagaimana? Resultannya tinggal di akar X kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadinya 90 sama 120. Ini actually triple Pythagoras, 345 dikali 30 ya. Berarti 30 kali 5, 150.
Kalau kalian males ngitung pakai triple Pythagoras, kalau kalian pinter ngitung, hitung aja ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Yeay. Kita masih lanjut lagi ke soal yang ketiga gitu ya. Ini. Oke, ini sama tapi lebih enak karena analitis. Gambarnya udah ada di soal gitu ya. Kalian tinggal jumlahin doang. Nah, berarti kayak gini, jangan lupa proyeksiin yang belum di sumbu X, sumbu Y ya. Berarti ini ada F1, diproyeksiin ke sini, ke sana gitu ya. F2 yang ke atas ke sana. Ini dekat 53 berarti ini yang cos gitu ya. Ini jauh berarti pakai yang sin. Nah, kita sekarang gambarin tuh sumbu X sama sumbu Y-nya. X-nya ada apa aja? Ada F1 cos gitu ya. Kemudian sama F2, tapi F2-nya negatif. Ingat karena ke arah X negatif ya, berarti ini ada min F2. Oke, kemudian di sumbu Y ada F1 sin positif karena ke atas. Kemudian F3-nya negatif karena ke bawah ya. Jadi ini. Kita akan ngitung lagi sekarang. F1-nya berapa sih? 100. Cos 53 itu 35 ya. Jadi 20 kali 3 ya alias 60. Kemudian ada F2-nya 20 tapi kita kasih minus. Kemudian di sini ada F1-nya 100 kali 4/5 ya, berarti 80 gitu ya. Jadi F3-nya 50 tapi min. Oke. Kemudian kita jumlahin secara sumbunya. Sumbu X berarti 60 kurangi 20 gitu ya, alias 40. Kemudian yang di sini 80 kurangi 50. Berarti 30 ya. Jadi kita dapat deh resultannya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat ya. 30, 40, 50 jelas ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu tadi tentang vektor ya. Kayaknya udah deh. Ya kan udah. Jadi habis ini kita masih lanjut ke bab selanjutnya, terutama gerak ya, karena ini kan masih di vektor. So, stay tune aja terus di channel Alpha ya, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.